Tapi saking hebatnya Pak Jokowi, orang gak ada tempat lagi untuk menjelekkan Pak Jokowi, sehingga diungkit dua kasus besar nih yang dianggap mereka besar, padahal kasus tai, kasus ijazah palsu dan kasus KM50. Itu cuman keburukan yang ada, yang sudah mereka cari sedemikian rupa. Keburukan Pak Jokowi, hanya itu yang mereka temukan yang bisa diangkat untuk menjatuhkan namanya. Tapi tunggu dulu bos, kalian itu mencoba menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak sendiri, rakyat masih bersama Pak Jokowi. Dan kalian ketika mungkin masih merasa sakit hati, di suatu saat Anda akan semakin sakit hati ketika Anda terus menjatuhkan Pak Jokowi, karena orang yang selalu dijatuhkan pasti menang. Komen ijazahnya dipermasalahkan oleh rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti presiden ke-100 punya pakai ijazah palsu. Jangan. Sudah, ini terakhir. Dan kami siap untuk berjuang untuk itu. Dan keraguan itu harus dijawab dengan bukti. Betul. Dokter Tifa. Ya. Amunisi masih banyak, Dokter Tifa. Iya, karena kita pegangan kita tuh ilmu, Prof. Prof ini para guru saya. Pegangan kita tuh ilmu nomor 1. Baru kemudian turunan ilmu itu udah hukum. Mic saya terbalik dari tadi rupanya. Emang udah hitam semua, Pak. Nggak ada lagi yang putih nih. Otak pun udah hitam juga nih ya. Buat teman-teman yang suka menghujat gua, bilang-bilang gua bajingan, bilang silahkan. Gua bilang sendiri nih, gua tuh tolol, gua tuh bajingan, gua tuh bangke. Buat silo semua. Jadi di channel gua ini bebas. Artinya ketika Anda terlalu kasar, ya biarkan YouTube sendiri yang akan membakar rumah Anda dan semangat Anda. Saya tetap bervideo setiap hari, karena tanpa video buat video saya udah nggak makan lagi, udah nggak merokok lagi, separah itu kan. Makanya teman-teman gue, sahabat gue, subscribe channel ini. Kalau saya dapat rezeki banyak, saya bagikan nanti sama kalian. Kalau kalian banyak rezeki banyak, bagikan juga lah sama saya. Kita impas, guys. Hukum kan begitu. Iya. Ya. Iya. Practice based. Jadi kita sama-sama belajar. Saya seorang dokter, seorang aktivis sosial kesehatan. Selama 456 hari ini saya belajar. Mulai dari pelajaran kurikulum pertama sarjana hukum. Dan ternyata saya baru menyadari bahwa rakyat, orang tanpa belajar tambah belajar tambah pintar. Ini tambah belajar tambah tolol kan. Sedikit bikin kesal ini sebenarnya. Kalian nggak nyadar kan? Rakyat itu harus ngerti hukum. Rakyat harus yang cerdas mana hukum. Bu? Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Seorang perempuan seperti Dr. Tifa yang sangat awam hukum, kemudian dikriminalisasi, dituduh pidana macam-macam, bahkan sampai pasal. Ini kan udah pelarian, bahasanya kan sudah pelarian ke sana. Artinya mereka ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi, tapi mereka enggan untuk dipenjara, enggan untuk mempertahankannya itu, mereka enggan. Jadi punya bahasa seperti ini. Mereka sebenarnya takut ini sebenarnya, tapi karena sudah jadi bobor, mau nggak mau ya harus terjun. Apalagi kemarin Tifa udah nggak diterima Pak Jokowi untuk RJ. Sakit hati cuy, nggak apa lagi kalau bukan sakit hati. Saya meminta kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Pak Listio Sigit, izin melakukan. Sama-sama kacamata hitam guys, tapi dia tolol dan saya juga tolol. Sama-sama kacamata hitam, sama-sama tolol. Tidak masalah, yang penting hati Anda yang sakit itu bisa lebih, gimana ya, bisa lebih terobati sih dari rasa sakit atas kenaikan Joko Widodo dan nama baiknya itu mencuat. Percuma Anda kalau di media sosial memburuki nama Pak Jokowi. Di luar sana banyak petani-petani Indonesia yang masih mendukung Pak Jokowi karena presiden terbaik sepanjang masa, mengalahkan presiden-presiden sebelumnya. Kalau Pak Prabowo lebih baik lagi daripada Pak Jokowi. Pahamkan hal itu kan? Enggak, mata aja. Nih, biadabnya rezim Jokowi. Hampir semua petinggi FBI masuk penjara untuk menutupi pembantaian KM50. Masih ada dikit. Artinya, sepertinya, dan sebenarnya seseorang siapapun itu, mungkin saya pun, kalau kalian ingin mengusut keburukan saya banyak, tapi saking hebatnya Pak Jokowi, orang gak ada tempat lagi untuk menjelekkan Pak Jokowi,
sehingga diungkit dua kasus besar nih yang dianggap mereka besar padahal kasus tai, kasus ijazah palsu dan kasus KM50. Itu cuman keburukan yang ada yang sudah mereka cari sedemikian rupa. Keburukan Pak Jokowi hanya itu yang mereka temukan yang bisa diangkat untuk menjatuhkan namanya. Tapi tunggu dulu bos, kalian itu mencoba menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak sendiri, rakyat masih bersama Pak Jokowi. Dan kalian ketika mungkin masih merasa sakit hati, di suatu saat Anda akan semakin sakit hati ketika Anda terus menjatuhkan Pak Jokowi, karena orang yang selalu dijatuhkan pasti menang. Anda akan bertambah lebih sakit lagi ketika harus menjatuhkan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menaikkan Gibran menjadi presiden ketika Pak Prabowo mungkin sudah tidak mau lagi mencalonkan diri. Oke, mari kita simak video lagi. Ada. Selama 11 hari itu mata ditutup. Ditutup terus. Kecuali mereka ngajak ngomong dibuka, dia mau buka. Kemudian suruh tutup lagi. Allahu Akbar. Begitu pokoknya Iya. perlakuannya itu. Iya, Nah, iya. jadi itu ya, tapi setelah saya dengar dari yang lain, lebih mending saya sebetulnya. Oke, iya. Lebih mending saya sebetulnya. Iya. Yang lain lebih dari itu. Nah, Oke. bisa dibayangkan kan? Iya. Yang lain lebih dari itu. Nah, jadi ditutuplah begitu, ya macam-macam lah. Jadi alhamdulillah. Loh, Anda ditutup selama 11 hari itu gimana perasaannya ya? Ya biasa aja lah, kita kan ini ke sholat aja, kita izin kalau misalnya ke toilet pun dibimbing gitu, bukan dibuka mata untuk itu. Setelah depan toilet baru dibuka depan pintu toilet. Tutup mata kita. Rantai kaki nggak dibuka. Oh, rantai kaki nggak dibuka. Nggak dibuka. Oke. Tangan di borgol nggak dibuka kalau ke toilet. Padahal di borgol ke belakang. Borgol depan. Makan tuh depan, taikmu ya. itu. Kalau mau This is AI that doesn't. This is AI that Kok doesn't. iklan ini udah suck. main sendiri dia, tanpa di scroll pun masuk juga iklannya. Memang kita maklum guys, iklan ini kan untuk penghasilan bagi kreator sendiri. Saya sendiri kan kalau tanpa iklan saya mana mau merelakan diri mengedit video berjam-jam, meriset semua, mau bereaction. Jadi kalian jangan benci sama iklan. Tapi yang paling aneh ya, YouTube menyediakan iklan untuk supaya kreator berpenghasilan. Tapi YouTube juga menyarankan kreator untuk berlangganan bulanan supaya tidak menampilkan iklan. YouTube the best. Tapi bukan urusan kita. Kita sekarang mengurus Roy. Jangan sampai dia memfitnah Pak Jokowi terus menerus ya kan. Dan kuasa ini Hah. Hei Refli Harun. Dari captionnya Dan saja kuasa kita ini, sudah Hei menjijikan Refli nih. Dan kuasa Gegeran ini Hei Refli Harun. Dan kuasa ini Hei Refli. gegeran pengacara Roy Suryo lah yang menulis itu tolol juga nih. Saling pecat, Dr. Tifa pecat Refli Harun, Roy Suryo pecat Kosinudin, pecah kongsi pengacara Roy Suryo. Wow, ini ngeri nih guys, mereka udah saling pecat nih guys. Memang saya lihat beberapa video di sebelumnya mereka ini sudah saling pecat karena ya Roy Suryo nggak pengen diganggu, jadi pecat. Mungkin ada hal yang memang disembunyikan sama mereka ya. Kita simak. Sepertinya Kosinudin sudah mulai mengadu nasibnya ke publik ini karena dipecat. Oh, habislah penghasilan Kosinudin, karena dia ini udah nggak dipercaya orang lagi sebagai pengacaranya. Apalagi pengacara sekarang ini sudah amburadul banyak, dan Kosinudin dengan sikapnya yang kurang ajar seperti ini nggak dipakai lagi sama orang lain. Artinya dia walaupun punya gelar sarjana atau apapun itu, dia nggak dipakai lagi orang karena jorok permainannya. Masa sih Pak Jokowi 2 periode dikatain jasa palsu sih? Gue nggak terima itu Kosinudin, nggak terima gue asli. Refli Harun berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Oh, Refli Harun lah yang pertama. Kalau saya baca apa yang beredar dalam konferensi pers yang Mas lakukan, terutama dalam tulisan yang beredar, itu Mas mengatakan bahwa pemecatan Abdul Ghafur Sangaji dan Soraya bukan sekedar soal beda pendapat, tapi sudah
katakan saja erat berkaitan dengan etika dan loyalitas. Peristiwa ini mengingatkan kami pada peristiwa Jahmada Girsang yang belakangan membawa Rismon Sianipar ke Solo dan kemudian mengambil fasilitas restoratif justice begitu. Kenapa demikian? Ghafur Sangaji dengan Jahmada Girsang itu memiliki kesamaan. Masuk ke tim kami itu tidak dikenal oleh kami. Dalam ungkapan yang hiperbolis itu mengemis lah untuk bisa menjadi bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Jahmada Girsang masuk saat kami mengawal semua ya klien kami yang masih bersatu saat itu di Komnas HAM. Tiba-tiba masuk Jahmada Girsang, ya husnuzon kami karena kami butuh banyak lawyer, semakin banyak semakin baik ya kita masukkan. Abdul Ghafur Sangaji juga sama, dia tiba-tiba hadir saat kami rapat di kantor Bang Ahmad Yani karena kami biasa memanfaatkan fasilitas anggota tim, diantaranya senior kami Bang Ahmad Yani. Berarti datang gitu-gitu aja ya, tanpa diundang, tanpa diajak. Kalau gua nanti ada kesempatan kuliah mungkin gak mau saya ikuti seperti mereka ini. Seperti Hotman Paris saja sekarang nganggur kan jadi pengacara, tapi dia udah kelas tinggi, bukan gak dipakai lagi. Dan kasus-kasus nggak ada lagi sebenarnya. Indonesia udah damai atas pemimpinan Pak Prabowo. Apa nggak damai? Tiap hari udah dikasih makan untuk rakyat. MBG itu kan memberikan fasilitas kantornya untuk rapat. Abdul Ghafur ini masuk ketika ada perkembangan tersangka meningkat menjadi 12 orang, termasuk di dalamnya dulu ada Abraham Samad, mantan ketua KPK, kemudian Abraham ada Samad Michael lagi, Sinaga ya? sama Babe Aldo Rido. Ini yang menambah deret ada 12 terlapor. Dan masih sama ceritanya. Ya dia datang dalam tanda petik seperti mengemis, ya kita terima karena kita husnuzon, siapapun dengan latar apapun ingin membantu, ayo bareng-bareng. Dan karena anak ini punya kecerdasan intelektual yang lumayan, lalu kami beri tempat yang menurut kami tempat yang kami hormati ya. Layak lah ya. Kita beri posisi yang terhormat. Bahkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan tim kami, kita rekomendasikan untuk bisa bicara untuk dan atas nama tim yang kami sebut dengan Roy Suryo CS ya, karena kan panjang nih atribusinya, suka nanya itu, Bang atribusinya Bang, tim tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktif, aduh panjang Bang, tim Roy CS ya, ya udah gitu. Nah, dan itu dulu sempat dikomplain oleh Refli Harun karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, ente kan belakangan. Ya kami katakan Roy CS itu kan masih ada Kurnia Triroyani, Rustam. Berarti mereka sendiri rupanya berebutan ya. Saya pikir mereka ini satu kubu dan satu tujuan. Ternyata di antara mereka saja bisa ribut, bagaimana mereka bisa untuk hal lain kan. Sementara visi misi mereka ingin jasa Jokowi ingin Jokowi dipenjara, ingin Gibran juga dimakzulkan. Dan artinya mereka ingin menduduki tempat yang sekarang kan, ingin jadi presiden, mungkin ingin jadi menteri. Kacau di sini saja mereka sudah kacau, bagaimana kita bisa mempercayai mereka hal lain? Saya bingung juga sebenarnya kalau pekerjaan mereka ini. Effendi, Rizal Fadila. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah yang gitu-gitu. Persamaannya satu itu. Sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolis. Nah kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Kenapa saya sebut begitu? Karena Jahmada Girsang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun. Yang kan kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun, dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Ghafur juga sama.
Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktu untuk bersama-sama berjuang. Stres mereka. Dia tinggalkan ini kawan-kawan sepertinya. yang selama ini memberikan sumbangsi sedikit ataupun banyaknya sehingga dia bisa sampai pada posisi hari ini, nyebrang ke tim yang namanya Talhab, yang di situ juga ada Refli Harun. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Oh. Pertama, Refli Harunlah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Buset. Roy Rismontiva tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqui. Penyusup Tim Refli berarti. Percepatan reformasi Polri dengan narasi Oh. akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat Ini parah nih. Jadi orang Assalamualaikum. Pecah kan antara mereka ya. Saling pecat juga mereka ya, seperjuangan saling pecat. Tapi sesedikit berpikir sebagai pengacara Roy Suryo, pengacara itu kan dibayar. Roy Suryo bayar pakai apa nih? Apakah Roy Suryo yang membayar? Sementara Roy Suryo juga kepot-kepot ke sana sini untuk nyari duit, nyari makan mungkin kan. Yang bayar siapa? Nanti kalau kita bilang ada orang besar dilaporin. Kalau kita pikir siapa yang bayar, bisa Roy yang bayar sih. Teman-teman bisa tahu kan kenapa Roy Suryo punya pengacara banyak? Bayar pakai apa? Ini Pak Ugroseno ini Wakapolri. Dia bersikuku juga kemarin, punya adab katanya, nangkap di luar prosedur. Dan saat penangkapan Roy Suryo itu ada divideokan oleh istrinya Roy. Bukan cuma pihak Roy yang memvideo, dari pihak penyelidik juga memvideo hal tersebut. Yang paling menyakitkan itu ketika mengatakan bahwa nggak ada surat penangkapan, main tangkap aja, kayak nangkap PKI zaman dulu. Ada, cuman di dalam video itu nggak mau istri Roy itu untuk menandatangan. Apa ini Pak Ugro ini apa lagi nih? Jangan-jangan ada hal-hal lagi, sesuatu yang memang the best nih, terbaru nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam guys. Selamat datang kembali bertemu di channel Guru Sunnah Tribrata. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia. Oh lama nih Bapak. Walaupun potong ya. APBN kita juga sedang mengalami masalah, tapi itu nyinggung. kita serahkan kepada pemerintah saja lah. Ya. Kita cari yang ringan-ringan saja. Saya tadi pagi tanggal 2 Juli 2026 ya, saya hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengikuti sidang yang pertama kali terhadap Ibu Dr. Tifa ya, dimana hari pertama adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ya. Kasus yang dituduhkan, yang didakwakan kepada Dr. Tifa dan juga nanti berikutnya adalah Pak Roy Suryo sama, adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik di KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 diatur di pasal 433 dan fitnah diatur di pasal 434 ya. Saya hanya mencoba melihat
kemudian mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Ya. Jadi ini dakwaan ini kan berasal dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apa sih penyidikan itu? Penyidikan adalah sesuai dengan pasal 1 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 disebutkan, saya ulangi, bukan Undang nomor 1 tahun 2023, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya, tentang hukum acara pidana. Ya, mohon maaf tadi salah secara alat saja. Itu dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan cuman nanti alat suaranya bukti bunyi ini maunya guna membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan pelakunya. Tapi Jadi, gue tuh penasaran pertanyaan yang muncul dalam diri yang saya, akan disampaikan sebetulnya dalam ngurusin laporan polisi kita yang simak dibuat oleh teman-teman, Pak apa mau bron Jokowi dengan tersangka 8 orang, mana handset saya tak dengar suara bapak, walaupun 3 sudah dinyatakan melakukan restoratif justice atau keadilan restoratif, dan laporan polisi yang menersangkakan 8 orang ini sebetulnya sudah dihentikan penyidikannya. Nah, kalau ada laporan polisi atau peristiwa dugaan pidana, depan nggak usah pakai baju aja lah, biar ringan ya, nggak ada panas pun, agak segar atau fitnah lah. ya. Jadi saya pencemaran nama baik dan fitnah tidak bisa digabung. Ya. Analisa seorang reserse, seorang penyidik itu melihat apabila bisa ditemukan tersangkanya suatu saat dan diajukan ke sidang pengadilan, alat bukti apa atau barang bukti apa yang bisa dijadikan untuk menetapkan bahwa seseorang itu patut diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Nah, alat bukti ini kan di hukum acara pidana diatur dalam pasal 235. Di situ ada 8. Ya. Saya nggak tahu, saya masih hafal semuanya nggak, tapi ya antara lain ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti. Bapak sudah pensiun, ya kan? Tapi harusnya bapak itu sudah tidak perlu ikut campur lagi dengan orang yang masih bertugas. Kenapa Roy Suryo ditangkap? Memang sudah selayaknya. Sudah menuduh, memfitnah, ingin menjatuhkan, mencemarkan nama baik. Memang apapun di dunia ini kalau kita kaitkan dengan undang-undang, apapun itu salah. Yang saya buat konten ini saja ketika, tapi amit-amit ya, jangan sampai amit-amit yang membahaya, jangan sampai diusut orang, nikmati saja. Bisa saja menjadi sesuatu hal yang memang dalam keributan. Oke, demikian dulu video, nanti kepanjangan guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikan like, comment, dan subscribe. Enggak pun like aja nggak sudah ya kalau kalian tidak puas. Tapi kalau puas like lah. Saya kan ingin membuat Anda puas, mungkin masukkan aja di kolom komentar. Terima kasih.